Halo semuanya, selamat datang kembali di Sontalk. Gue udah sampai lupa ini episode keberapa ya dari Sontalk. Cuman ya, ini adalah sesuatu yang selalu kalian minta dan selalu kalian tanyakan, mana Sontalk, mana Sontalk, mana Sontalk. Dan rasanya adil kalau misalkan gue buat episode terbaru Sontalk kali ini khusus ngebahas soal bursa transfer yang terjadi di VCT Pacific. Karena kalau misalkan kita bahas dari EMEA sampai Amerika, terus Pacific sama Challengers Indonesia juga sekalian, videonya bisa jadi sejam. Dan gue gak mau videonya sampai sejam. Jadi gue bakal bahas untuk video kali ini aja. Kita bakal ngobrolin, atau tepatnya gue bakal kasih pendapat gue soal beberapa transfer move dan mungkin rumor-rumor. Bukan mungkin sih. Dan rumor-rumor yang terjadi di VCT Pacific. Dan sedikit tentang Challengers Indonesia. Beberapa tim dari Challengers Indonesia. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kalau misalkan di Twitter, kalau kalian main Twitter itu di banyak banget spreadsheet ya yang kalian bisa ngelihat beberapa pemain yang pindah, keluar dan masuk segala macam, bla bla bla, coach segala macam. Di mana beberapa rumornya ternyata memang benar. Beberapa rumornya benar berdasarkan source yang gue percaya. Kita mulai dari beberapa hal yang udah confirm dulu lah ya. Kayak let's say yang nomor 1 yang kayaknya menurut gue adalah best pick up di VCT Pacific, yaitu Peprex ngambil Monyet. Karena menurut gue kalau kita ngelihat Jing sebagai race player, kayaknya sulit untuk lu nyari race player lain yang bisa ngegantiin posisi dia yang cocok dengan playstyle Peprex yang acak adut ya. Gue ngerasa kalau Peprex ngambil race player yang lagi available sekarang di VCT Pacific, let's say Ejay gitu lah ya, itu sepertinya tidak akan cocok. Jadi untuk mereka ngambil Monyet atau Cahya sebagai second duelist lagi, atau mungkin bahkan first duelist buat nemenin something, atau bahkan mungkin for second atau siapapun lah, itu menurut gue good pick up. Jadi gue pengen mulai Sontalk kali ini dengan pick up Monyet ke Peprex yang rumornya emang udah dari jauh-jauh hari ya sebenarnya, dan bahkan sudah di foreshadow di podcast gue waktu itu. Ternyata itu podcast dengan 3 pemain Peprex, bukan 2 pemain Peprex dan 1 pemain Global Esports. Jadi ya, Monyet ini emang pemain yang kalau kalian ngikutin Challengers Indonesia, dia awalnya adalah duelist, dia main Neon, dia main Race, dia main Jet, dan waktu ke Global Esports semua orang bertanya-tanya kan, apakah dia bisa jadi pemain yang sama jagonya waktu dia main duelist ketika dia main controller. Dan menurut gue selama 1 season kemarin, season pertama ini, dia membuktikan kalau dia juga bisa main controller. Jadi lu bayangkan betapa mengerikannya harusnya Peprex sekarang ketika Monyet masuk ke rosternya. Karena nggak cuma dia bisa main race, dia juga bisa main controller. Jadi playbook Peprex bisa melebar. Mereka bisa main 2 controller, Davai bisa main Kayo, Monyet bisa main Astra, main Freak bisa main race, nggak ada yang tahu. Jadi emang menurut gua pribadi, Jing mungkin mekaniknya dari race mungkin kelihatannya lebih flashy, tapi Monyet ini lebih lengkap. Dia bisa main agent apapun. Jadi harusnya Peprex bakal sama mengerikannya dibandingkan dengan tahun ini ya, buat tahun depan. Jadi menurut gue Peprex good pick up. Mereka nggak perlu ganti banyak, sama kayak DRX. Kayak kalau lu ngelihat DRX, lu tuh bingung, tau nggak sih apa yang mau diganti dari tim ini sebenarnya. Nggak ada lagi pemain yang di kepala gue yang bisa digantikan di DRX. Jadi kalau kita ngelihat nggak ada gosip sama sekali soal DRX ganti pemain, menurut gue sangat masuk akal. Cuman kalau misalkan tahun depan, tahun 2024, DRX masih fail, masih nggak bisa melampau jauh, let's say mereka nggak pernah grand final sama sekali by the way. Mereka mentok cuma top 3 di Champions, dibandingkan dengan Peprex yang udah grand final 2 kali, ya walaupun dua-duanya kalah ya. Tapi DRX ini menurut gue tahun depan kalau mereka masih kalah juga, menurut gue mereka harus ada ganti. Dan gue nggak tahu siapa penggantinya pemain-pemain Korea ini. Mungkin 2024 bakal ada pemain-pemain Korea yang baru. Gue berharap sih DRX udah nggak perlu mainin Foxy9 lagi ya, karena kelihatan DRX kalau mainin Foxy9 ini playstyle-nya jadi berubah banget. Zes menurut gue salah satu pemain penting yang dimiliki oleh DRX, dan gue adalah salah satu orang yang menentang tentang keberadaan Foxy9 di DRX, karena gue nggak ngelihat Foxy9 ini nambah added value ke timnya DRX ini. Menurut gue salah satu pemain yang paling penting di DRX itu nggak cuma Zes, tapi juga Bas sama Mako. Dibandingkan Zes, kayaknya Bas sama Mako ini 2 pemain yang paling penting. Kalau gua harus jujur, Stax performanya di 2023 ini agak sedikit mengecewakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuman Bas sama Mako ini 2 pemain paling konsisten, kayaknya
Kalau emang mau dirombak rosternya DRX, gue berani jamin harusnya Bas sama Mako ini yang pemain yang nggak mungkin disentuh. Tapi untuk sekarang gue nggak ngelihat DRX bakal ganti roster sih. Ini yang udah pasti dulu lah ya, sebelum kita masuk ke gosip-gosip hangat. Terus T1 ngambil Xcurate sama King sama Izu. Izu ini pemain bagus. Good pick up by T1 sebenarnya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi Izu ini jago. T1 menurut gue ngebuang ban sama Carpe itu adalah hal yang paling baik. Karena jujur menjujur, T1 sama Carpe ini Ban sama Carpe ini dua pemain yang menurut gue paling mediocre di T1. Saya player sama Manskin itu carry lah. Manskin masih oke. Tapi saya player itu irreplaceable, walaupun emang cara mainnya agak sesuatu ya pemain ini. Bukan cara dia main pakai keyboardnya, cuman playstyle dia ini emang agak menantang sebenarnya. Dan dengan nambahin Izu sama King, menurut gue itu melengkapi banget T1. Nah, yang menurut gue T1 ini gambling adalah dia ngambil Kevin Xcurate. Gue jujur-jujuran aja nih, Xcurate adalah pemain bagus di CSGO. Dia udah membuktikan kualitas dirinya, dia udah membuktikan kalau dia bisa melangkah jauh sampai ke major CSGO, sesuatu yang gak banyak pemain Asia bisa lakukan. Ya, itu udah kita nggak perlu debatin lagi. Dia dan Bentet adalah dua pemain Indonesia satu-satunya bisa main di major kan. Tapi di Valorant itu udah beda cerita. Jadi sebenarnya T1 ngambil Xcurate ini gambling banget. Karena kalau kita lihat Xcurate ini baru turun gunung selama 6 bulan, dia grinding tiap hari, sumpah. Ini orang ya, kalau gue ngelihat di friendlist gue, main mulu tiap hari. Buset, kagak ada istirahatnya ini orang. Dan itu menunjukkan betapa bagusnya work ethic dia. Tapi apakah itu akan tertranslate dengan performanya di nanti divisi Pacific tahun 2024? Itu gambling banget bagi T1. Menurut gue totally gambling. Karena belum tentu Xcurate bisa mengtranslate skill dia di CSGO ke Valorant di kasta tertinggi VCT Pacific. Dari segi otak, dari segi makro, dari segi work ethic, gue udah nggak perlu ngeraguin Kevin lagi. Tapi dari segi gameplay itu bakal baru kita lihat nanti di VCT Pacific. Sayangnya kemarin waktu lawan Karmin Corp kita nggak bisa ngelihat Kevin main. Itu sayang banget karena gue pengen banget nonton. Dan kalau satu hal yang bisa kita omongin adalah ya, Kevin ini orangnya kerjanya keras banget. Kalau dia emang pengen ngejar sesuatu harusnya dia bisa. Tapi ya lagi-lagi T1 bakal gambling banget. Gue nggak bisa bilang ngambil Xcurate adalah sebuah good pick up, karena ini bisa 50-50. Bisa jadi flop, bisa jadi big pick up. Tapi ya cukup mengejutkan sebenarnya untuk T1 ngambil pemain yang bahkan bisa dibilang pengalamannya bermain di tier 1 atau bahkan tier 2 itu hampir nggak ada selama beberapa tahun kebelakangan ini. Xcurate terakhir main jadi stand-in di Persija, dan emang impactnya gede banget waktu dia main jadi stand-in itu. Sempat main di BWL juga di awal-awal tahun Valorant, abis itu dia vakum lama banget. Jadi ya menurut gue T1 sangat gambling ngambil Xcurate. Cuman waktu yang bisa berbicara. Dan satu hal lagi adalah ini kan 4 pemain Korea semua nih. Ini Xcurate Indo sendiri, dan waktu dia pindah ke Thailand itu hal yang sama terjadi. Dia sama Hansel, 2 Indo sendiri, sisanya ngomong pakai bahasa Mandarin. Dan gilanya adalah Xcurate belajar bahasa Mandarin, dan dia sedikit bisa ngomong bahasa Mandarin segila itu. Dan gua nggak akan kaget kalau Xcurate belajar bahasa Korea demi bisa komunikasi sama pemain-pemain Korea yang lain. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga komsnya jadi pakai bahasa Inggris, karena Seta sama saya player ini kan 2 pemain Korea yang bisa ngomong bahasa Inggris. Izu sama King gue nggak tahu. Jadi nggak menutup kemungkinan komunikasi mungkin akan jadi sedikit masalah. Cuman ya kalau kita lihatlah Xcurate, si Kevin kalau niat dia bakal belajar bahasa Korea sih. Gue yakin, sumpah 100%. Jadi ya T1 nih pick up Izu bagus, pick up King menurut gue juga bagus. T1 nih bakal jadi tim yang lumayan mengerikan ya harusnya buat tahun 2024. Karena tahun 2023 ini tim yang agak hoki, mereka bisa top 3 menurut gue. Sumpah nggak bohong gue. Tapi ya harusnya kalau ngelihat rosternya T1 ini lumayan menjanjikan. Tinggal gimana Kevin ngebuktiin dirinya kalau dia emang pantas main di T1. Itu udah cuman dirinya doang yang bisa ngebuktiin ke kita semua kalau kita yang salah nanti. Cuman ya kita lihat T1 lumayan menjanjikan. Next, kita ngomongin Zeta Division lah ya. Gue coba ngomongin Zeta Division. Gue ngeliat Zeta Division ini tim yang sudah harus
bongkar ya. Dan menurut gosip yang gue dengar, kayaknya mereka bakal nge-field roster Jepang Korea. Satu hal yang gue tahu dari penonton Jepang adalah mereka bukan nggak suka banget sih, mereka kurang setuju dengan organisasi Jepang yang isinya bukan pemain Jepang. Kurang lebih kayak penonton Indonesia lah. So far nggak banyak informasi soal tim-tim Jepang kayak Detonation sama Zeta nih. Tanda tanyanya banyak banget. Mereka nggak ngelik apapun, gue nggak dapat informasi apapun soal dua tim ini. Itu kan satu yang gue denger, Zeta kayaknya bakal campur Korea sama Jepang. Nggak menutup kemungkinan, kita tahu Manskin ini lagi free agent, nggak menutup kemungkinan dia masuk Zeta atau bahkan mungkin Detonation Focus Me. Kalau Detonation Focus Me ini udah wajib bubar, ya wajib bubar, tolong banget. Ini pemain-pemainnya sudah uzur ya. Gue bahagia banget waktu ngeliat Reita udah dibuang, udah waktunya dia jadi coach kayaknya. Udah nggak kuat lah buat bermain di Detonation. Kayaknya satu pemain kalau emang mau di keep itu menurut gue Anthem. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Anthem pindah ke Zeta Division karena kelihatan Anthem ini menjanjikan banget. Cuman untuk dua tim Jepang ini emang sulit ya kalau lu mau ngambil talent fresh dari Jepang karena emang stok dari tier 2 dan tier 3-nya itu nggak banyak. Karena lagi-lagi selalu gue angkat isu ini adalah Jepang bukan negara yang kultur FPS-nya kental dari zaman CSGO, sehingga emang pemain-pemainnya kalau lu lihat Zeta itu adalah pemain-pemain CSGO semua. Basically kayak Boom Esports lah, mereka ngambil pemain-pemain CSGO yang lama yang udah pengalaman jadi Zeta Division, kebetulan jago di Jepang, nggak ada lawannya sama sekali. Tapi ketika udah nggak berhasil di secara region, mereka pasti bingung. Kita mau ngambil Jepang lagi siapa? Karena pemain-pemainnya regionnya tuh bakal lambat. Jepang tuh bakal butuh waktu bertahun-tahun buat akhirnya bisa menciptakan talent-talent yang fresh di region Jepang. Jadi ya Zeta mungkin bakal punya masalah scouting kalau mereka pengennya ngambil dari Jepang lagi. Yang gue sangat sarankan untuk tidak mereka lakukan ya. Kalau emang mereka pengen juara cepat, kayaknya agak sulit. Kecuali mereka mau invest buat waktu jangka panjang, ngambil pemain muda di Jepang yang mungkin menjanjikan dari J-Date, atau mungkin bahkan dari J-Date kayaknya paling meyakinkan. Kalau ngambil Scars kayaknya kurang deh. Jangan ngambil dari Scars. Scars biasanya basically mediocre sebenarnya Scars tuh. Tapi kayaknya dari J-Date menarik buat Zeta dan juga Detonation. Lagi-lagi nggak banyak informasi soal kedua tim ini. Ya kita lihat aja lah. Gue nggak tahu sih nih Detonation mikir apa. Gak ada kabar bagus soal Detonation soalnya. Aduh, gue udah bilang nih Detonation kalau mau juara gampang ya, ngambil pemain bagus, ngambil saya. Udah asli dah. Ngambil pemain-pemain Southeast Asia, stoknya tuh banyak banget. Tapi lagi-lagi karena semangat nasionalisme penonton Jepang ini tinggi sekali, mereka kadang-kali nggak suka gitu loh ada pemain yang mungkin non Jepang di dalam di rosternya. Jadi ya itu bakal jadi masalah sendiri buat organisasi Jepang ini. Jadi emang ya kita lihat aja lah. Berbanding terbalik dengan Global Esports yang membuang SK Rossi yang menurut gue adalah keputusan terbaik yang mereka pernah ambil untuk transfer ini, karena jujur permainan SK Rossi ini nggak cukup buat ngangkat Global Esports. Kita semua tahu akan hal itu. Dia nggak cukup. Kalau emang Global Esports pengen melangkah jauh, itu adalah hal radikal yang emang harus mereka ambil, yaitu ngebuang icon mereka yang sayangnya emang gak perform di VCT Pacific, yang mainnya aneh di VCT Pacific, dan buat slot buat pemain-pemain lain yang mungkin non-India untuk masuk ke Global Esports. Kalau lu nanya gue mendingan SK Rossi apa Lightning Flash, gue pribadi lebih baik kalau emang harus pilih dari keduanya, gue pilih Lightning Flash. Karena Lightning Flash ini kelihatan dia mainnya masih lebih mending daripada SK Rossi. Sayangnya dia gak punya jam terbang. Si Golu ini nggak punya jam terbang. Kalau kita ingat di turnamen Penta, kalau gue nggak salah ini Lightning Flash Penta atau yang di India ya. Lightning Flash ini nginjek Boom Esports waktu itu. Ini orang jago sebenarnya. Cuman dia nggak dikasih jam terbang. Sekalinya main udah mau habis seasonnya. Jadi ya sebenarnya di pemain punya potensi. Cuman ya mungkin harus dikasih waktu jam terbang. SK Rossi kayaknya udah waktunya step down. Karena kelihatan nggak cocok ya untuk, atau bukannya nggak cocok sih, udah nggak ngegigit lah lawan pemain-pemain VCT Pacific yang lain, baik secara mekanik maupun secara makro. Jadi ya ini keputusan yang tepat. Dan ngambil Benkai, gue sedikit mempertanyakan keputusan itu buat ngambil Benkai, karena gue pribadi nggak ngelihat sesuatu yang spesial dalam diri Benkai, pemain yang so-so aja lah, cukup ada buat ngisi.
Gue nggak ngelihat ada added value dari pemain ini, cuman mungkin Global Esports pengen nyari pemain yang udah pengalaman. Cuman ya kita lihat Benkai juga kayaknya bakal ada redemption arc di sini karena dia akhirnya kan dilepas sama Peprex, tim yang ternyata semakin gahar ketika dia tinggal. Mungkin akan ada motivasi juga dari dia, kelihatan di tahun 2023 awal ini Benkai kelihatan daya magisnya lah, nggak kelihatan hunger lagi. Jadi gue pengen lihat dia di Global Esports. Dan untuk gosip soal Global Esports, ada rumor soal Blaze King bakal masuk ke Global Esports. Kemungkinan besar itu itu udah tinggal nunggu tanda tangan kayaknya, berdasarkan source yang gue percaya. Kemungkinan besar Blaze King bakal confirm masuk ke Global Esports. Kalau lu tanya gue apakah ini good pick up atau enggak, menurut gue iya. Karena sebenci-bencinya, sebanyak-banyaknya haters ya Blaze King, ini pemain jago nyet. Terlepas dari dia kawan gue atau enggak ya, ini pemain paling konsisten, salah satu pemain paling konsisten di Bumi Esports, dan ada alasan kenapa dia 3 tahun di Bumi Esports gak pernah dilepas. Ini pemain yang menurut gue bakal berasa banget kehilangannya dari sisi Bumi Esports, karena lu bisa ngeliat perkembangan dia, dan menurut gue tahun 2023 adalah tahun terbaik dia. Main bagus banget di Ascension, main konsisten di Challengers. Ini pemain penting. Karena nggak cuman kalau lu ngelihat dia berdiri lah, dia teriak-teriak. Dia tuh nggak cuman penting dari segi in game, tapi juga gimana cara dia nge-keep mental pemain-pemain yang lain tuh tetap tinggi di dalam sebuah pertandingan. Jadi terlepas dari dia kawan gua atau bukan, menurut gua Global Esports melakukan good pick up ya soal ke Blaze King, karena kelihatannya mereka butuh pemain flex yang bisa main smoker. Blaze King sekarang main apa? Main Sova, main Killjoy, main Viper. Bisa dia. Jadi lumayan flex. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah duelisnya cukup nih Lightning Fast doang? Dan ada rumor juga kalau Rush, kalau nggak salah dia pemain apa sih? Aduh lupa gue nama timnya tuh, mantan timnya Leo yang di Eropa, Guild ya kalau nggak salah. Ya Guild kalau gue nggak salah. Ya di pemain Guild. Ini pemain yang mungkin kalau zaman dulu kita ingatnya pemain yang sangat mediocre ya. Gue nggak tahu apa jadinya nanti, karena setahu gue si Rush ini tuh IGL, Benkai juga IGL, dan Blaze King juga dulu sempat IGL. Ini bakal terjadi clash yang cukup menarik ya dari segi visi ke dalam gamenya. Bakal ada 3 kepala yang berbeda. Mungkin itu bakal jadi masalah in the future. Cuman gue nggak tahu siapa yang bakal jadi IGL. Bisa jadi Benkai, bisa jadi Rush, bisa jadi Blaze King. Di tengah reseason bisa aja ganti ke Blaze King. Gue gak tahu sama sekali. Cuman ya ini ada 3 kepala nih menurut gue. Dan Rush kalau dia diambil sebagai IGL mungkin masuk akal. Tapi kalau gak diambil sebagai IGL, menurut gue cukup dipertanyakan. Jadi harusnya emang IGL-nya harusnya Rush ya. Kalau emang jadi. Yang menurut gue kayaknya kemungkinan besar bakal jadi. Dan soal duelis, sempat ada rumor kalau Global Esports mau ngambil pemain Eropa. Bukan nama-nama yang kalian, namanya menurut gue bukan nama yang pernah kalian denger. Gue yakin 100%. Gue ya ini pemain yang kalau lu lihat statistiknya sangat mencengangkan ya. Kayak anjir, ini orang nih main kayak begini. Dia pemain yang nggak pernah masuk ke dalam radar ke kepala orang-orang lah. Kayaknya gue yakin kalian juga nggak pernah nonton ini orang main. Gue juga jujur personally, gue baru nonton ketika dikasih tahu kalau pemain ini mungkin bakal masuk Global Esports, tapi kemungkinannya itu masih 60-70%. Ada rumor kalau Paul V dari Finland, dari tim Valiant kalau nggak salah, mungkin jadi salah satu pemain yang masuk ke radarnya Global Esports. Itu masih tanda tanya, belum ada kepastian. Cuman kita lihat aja. Kalau emang dia masuk ke Global Esports, rosternya Global Esports lumayan decent menurut gue. Kayak lebih baik daripada season sebelumnya atau enggak, gue nggak tahu. Tapi menurut gue decent lah. Actually not bad. Bisa ngelawan. Jadi itu buat Global Esports. Coachnya bakal tetap si Spin, coach Katop ala VCT Pacific, si Spin Esports. Anjing. Jadi ya Global Esports decent pick up. Apakah ada pemain lain yang bisa mereka pick up? Menurut gue kalau mereka mau ngambil duelis, kayaknya kalau mau ngambil dari SEA, gue nggak ngelihat ada pemain SEA lain yang menarik sih sebenarnya. Kayak lu mau ngambil John Olsen udah basi, lu mau ngambil Kadum Kongaret kelihatan masih belum membuktikan diri.
Jadi emang agak gambling sih. Agak gambling juga sih dia kalau emang beneran ngambil Polvi ya. Tapi ya kita lihat dari statistik sih lumayan menjanjikan. Dari gua nonton sih ini orang emang jago banget nyet. Cuman ya kita lihat Global Esports lumayan menarik buat season depan. Kelihatan banyak banget tim yang pengen banget ngambil pemain luar ya buat ngisi non VC di Pacific, buat ngisi rosternya saat ini. Dan Global Esports kayaknya pengen manfaatin satu slot itu. Kita lihatlah apakah itu bakal jadi kejadian atau enggak. Tim Secret mereka buang Dubstep, kemungkinan besar Giant Sanity yang bakal ngisi kekosongan itu. Giant Sanity ini pemain sakit, sumpah, pemain poggers cuman sakit. Lagi-lagi gambling. Basically apa yang dilakukan oleh Team Secret adalah apa yang dilakukan oleh T1, gambling. Kelihatannya pemainnya sangat menjanjikan. Cuman you will never know ampe masuk ke dalam ke dalam gameplaynya, ke dalam pertandingannya. Jadi ya kita lihatlah. Team Secret juga masih nyari coach ya, setahu gue. Gue nggak tahu mau ngambil siapa. Team Secret belum ada omongan sama sekali bakal ngambil coach siapa. Warbirds kelihatannya emang nggak cocok sama sekali buat Team Secret. Kelihatan permainannya masuk ke akhir-akhir agak runtuh dari segi mental, dari segi adaptasi. Team Secret nggak bagus. Mungkin kalau jalanin strat book Team Secret kelihatannya bagus, tapi ketika udah mid round segala macem, ketika mereka kena pressure, Team Secret pecah. Jadi mungkin emang butuh coach baru sih. Kalau gue ngomongin Talon, jujur gue kagak ngerti sama sekali nih Talon ngapain. Talon ini penuh tanda tanya. Kelihatannya mereka mau ngambil BG Udut yang menurut gue lagi-lagi sangat gambling. Secinta-cintanya gue sama Kla, menurut gue yang bikin Peprex bisa masuk ke top 3 tetap pemain-pemain lainnya, bukan Kla-nya. Kla jelas ngebantu, Kla jelas memberikan impact yang mungkin orang-orang gak expect datang dari dia. Tapi tetap yang bikin Peprex masuk ke Masters Tokyo top 3 adalah 4 pemain yang lain menurut gue, bukan Kla semata-mata. Jadi kalau Talon emang memutuskan buat ngambil BG Udut, menurut gue itu bakal jadi huge question mark. Menurut gue bukan good pick up sih, karena talentnya Thailand ini juga sama kayak Indo ya, lumayan banyak sebenarnya. Mereka punya full sense, MITH, scoutingnya sebenarnya bisa banget kemana-mana, tapi kelihatannya mereka pengen full Thailand lagi. Gue nggak tahu siapa yang mereka pikirkan kalau emang beneran jadi ngambil Kla sih. Itu masih gosip doang. Nggak menutup kemungkinan, tapi coachnya bakal Boy, itu udah pasti, itu udah lock. Terus kita masuk kemana lagi? Kita masuk ke Genji. Genji ini masih tanda tanya juga. Nggak menutup kemungkinan Manskin bakal masuk ke Genji. Kelihatannya itu jadi salah satu hal yang menarik. Meteor kayaknya bakal stay. Gue nggak tahu ya. Suges nggak menutup kemungkinan masuk ke Genji. Pemain-pemain dari Damwon gue nggak ngelihat bakal naik kasta ke VCT Pacific sih sebenarnya. Jujur gue nggak ngelihat Genji ini bakal ngambil pemain-pemain yang mungkin under the radar. Mungkin mereka bakal ngambil pemain-pemain yang mungkin mereka udah tahu lah ya, kayak Lakia, atau mungkin pemain-pemain kayak siapa sih namanya tuh yang main di Damwon. Mungkin Exi bisa diambil, itu pemain bagus sebenarnya. Jadi ya gue nggak tahu sih. Kalau Genji ini masih tanda tanya juga. Nggak banyak yang gue tahu soal Genji. Mereka kelihatannya juga pinter ya nutup mulutnya. Jadi ya kita lihat aja. Genji ini belum ada obrolan sama sekali. Abis itu tinggal Bleed sama RRQ. Kita ngomongin RRQ dulu deh. Nih si RRQ ini ngebuang Ejai sama Eman. Menurut gue ya mau nggak mau sih. Eman ini pemain yang sangat mediocre menurut gue. Dan kayaknya nggak cukup bagi RRQ kalau emang RRQ tuh pengen juara. Ejai juga sama, pemain yang sangat up and down. Overhitnya kebanyakan dan kelihatan lebih menyulitkan RRQ daripada dia ngebantu RRQ. Jelas dia ada beberapa game yang dia main bagus. Sebapuk-bapuknya lu pasti ada hari lu main bagus. Tapi tinggal konsistensinya nih. Dan RRQ kelihatan udah nggak cukup lah ya. Mereka kayaknya pengen lebih. Mereka ngebuang Eman sama si Ejai. Toge kayaknya bakal di-keep. Dan mereka rumor-rumornya bakal nambah Jemkin sebagai duelist. Estrella udah confirm bakal masuk. Gua punya mixed feeling soal Estrella ini. Kayak oke, di Ascension dia statsnya decent lah, not bad. Tapi apakah cukup buat RRQ? Dan
lagi-lagi language barrier bakal jadi sesuatu karena dia bakal ngomong bahasa Inggris. Gue nggak tahu Estrella ini ngomong bahasa Inggrisnya lancar apa enggak. Mungkin dia sebelumnya main apa sih? Setahu gue tuh dia inisiator dah. Harusnya bakal ada role clash ini. Coba ya, gue sambil lihat. Setahu gue Estrella ini tuh kebanyakan main inisiator. Estrella di Google malah keluarnya motor ya. Malah keluar motor. Setahu gue Estrella ini inisiator dah. Dia flex tau gue. Ya inisiator, dia main inisiator. Jadi ini bakal clash ya harusnya sama Bani. Yang menurut gue jadi pertanyaan juga. Bani bakal main apa nanti? Ya gue nggak tahu sih bakal kayak gimana ini ceritanya. Karena harusnya sih bakal role clash sama Bani yang kelihatannya Bani ini udah banyak banget main ngisi ya. Dia main Kayo, dia main Bridge, dia main Sky. Gue nggak tahu Bani bakal main apa nanti. Jadi kayaknya bakal ada perubahan role juga. Kalau emang RRQ jadi ngambil Jemkin, menurut gue good pick up. Kelihatannya tank Ruski yang satu ini lumayan menjanjikan. Tapi kalau sebenarnya gue pengennya sih Crystal ya. Itu pemain menurut gue Crystal lebih jago dari Jemkin. Cuman kelihatannya Crystal tuh lebih lagi-lagi kalau ngambil Crystal role clash juga. Kebanyakan inisiator kayaknya karena basically kan Xvero inisiator, Estrella inisiator, Flipzider sekarang inisiator. Jadi mereka punya 3 inisiator nih. Kalau mereka ngambil Crystal lagi 4 inisiator tuh udah bingung dah. Kecuali emang mau dipaksa berubah role-nya. Dan gue nggak ngelihat Bani bakal main duelist lagi. Second duelist mungkin iya, cuman kalau udah first duelist kayaknya udah terlalu lama menyentuh role jadi IGL. Gue nggak ngelihat Bani bakal main duelist lagi. Jadi ya kayaknya Jemkin sesuatu yang menarik. Kelihatan aim pemain ini tajam banget. Mekaniknya menjanjikan. Secara makro itu masih harus digodok lagi. Dan ya language barrier bakal jadi tetap judul permasalahan yang dimiliki oleh RRQ mungkin. Karena minimal kalau Filipin mereka bisa bahasa Inggris. Dan kelihatannya pemain-pemain RRQ yang Indo juga udah belajar bahasa Inggris. Sudah normal. Sekarang udah tinggal Estrella sama Jemkin mungkin Inggris bisa lah ya harusnya. Estrella nih yang gue nggak tahu. Karena setahu gue banyak pemain Korea itu yang Inggrisnya tuh bener-bener nihil. Jadi ya mungkin mereka harus belajar secara cepat. Tapi mereka punya waktu 6 bulan harusnya cukup lah. Selain itu nggak ada perubahan dari RRQ. Kita masuk ke Bleed. Bleed ini lumayan panas ya rumornya. Banyak obrolan kalau Aspas bakal masuk ke Bleed. Ye bakal masuk ke Bleed. Dan jujur itu mungkin terjadi. Jujur itu mungkin banget terjadi. Bleed bakal ngambil Y atau Aspas itu kemungkinan besar akan terjadi. Sementara Egois itu kemungkinan besar udah confirm hampir 100% menurut gue. Karena sebenarnya Egois ini mau diambil sama Peprex. Jadi Egois ini sempat kepikiran di kepala Peprex. Tapi kayaknya si Monyet sempat trial di Peprex dan kelihatannya kalau gue pribadi ya, kalau gue yang punya Peprex, gue mendingan ngambil Cahya. Nggak bohong gue. Cahya udah kebukti di VCT Pacific, dia bisa main smoker, dia bisa main duelist. Kelihatan Monyet pokoknya best pick up lah. Kayaknya tim apapun yang ngambil Monyet, menurut gue adalah pick up terbaik di apa namanya di bursa transfer kali ini. Dia pemain paling panas karena di Global Esports dia paling mencolok sih. Jadi ya kelihatannya Blitz sayangnya sempet juga mau ngambil Monyet, cuman keduluan sama Peprex. Dan kalau gue jadi Monyet juga gue mendingan pindah ke Peprex. Timnya udah lebih menjanjikan, ada 2 Indo juga, Koms nggak masalah. Kelihatan vibes-nya juga mungkin lebih cocok sama si Monyet. Jadi kelihatannya Peprex lebih menjanjikan. Sementara Blitz ya kayaknya bakal ngambil Egois yang menurut gue good pick up. Ini pemain yang dulu jago banget ya sebenarnya. Cuman nggak tahu apakah waktu berbuat baik kepada dirinya, karena dia udah lama banget nggak kelihatan sama sekali. Jadi ya Egois bakal jadi 50-50 pick up lah, sama kayak pick upnya Xkuret sama si kalau emang Talon ngambil BG Udut. Itu bakal sama Gen Sanity bakal jadi question mark. Cuman Egois lumayan menjanjikan sebenarnya. Pemain yang punya skill bagus. Kalau Bleed, lu nanya gue mendingan ngambil Aspas atau Y. Kalau gue mendingan ngambil Aspas, karena Y ini apa ya menurut gue jagonya waktu ada Chamber sih. Selepas Chamber dipotong kakinya, apalagi Jet sekarang udah dipotong juga kakinya. Ada delay waktu dia ngedash, terus waktunya makin pendek, updraftnya cuma 1. Aspas minimal dia masih bisa main race,
Dia masih versatile lah, dia bisa ganti-ganti. Sementara kalau Ye, gue nggak ngelihat dia jadi pemain yang spesial ketika Chamber sama Jet ini udah di nerf. Jadi kalau Bleed emang mau spend money banyak, kayaknya ngambil Aspas tuh jadi sesuatu yang lebih masuk akal. Jadi basically apa yang kalian lihat di sheets tuh hampir rampung semuanya kecuali Zeta, Detonation sama Genji. Itu 3 tim ini emang nggak ketebak sama sekali. Talon ini juga nggak jelas. Kalau tiga tim ini nggak ketebak, Talon ini nggak jelas. Mereka mau kemana gue kagak tahu, sumpah. Kalau waktu itu gue ngobrol sama Cruz aja dia juga kagak tahu. Masih bingung juga nih maunya apa sih. Jadi ya kita lihatlah nanti update-nya seperti apa ya soal VCT Pacific. Karena kemungkinan besar tim yang lain, DRX, Secret, Peprex, RRQ, T1, Global Esports, Bleed, itu hampir semuanya udah rampung. Global Esports seperti yang tadi gue udah bilang, gosip-gosip beredar, tapi itu kemungkinan rampung juga. Jadi ya kita lihat aja, ini VCT Pacific harusnya udah hampir rampung. Harusnya, cuman kita nggak tahu apakah akan ada perubahan mendadak yang kayaknya sih menurut gue pribadi udah nggak ada perubahan lagi. Nah sebelum itu gue mau bahas, gue bahas Challengers nggak sih? Seru kali ya kalau gue bahas Challengers, tapi udah 30 menit. Udah itu buat next video deh. Karena di Challengers yang baru berubah kelihatannya baru Boom Esports doang. Nanti gue bakal bikin satu video khusus soal bursa transfer Challengers Indonesia. Sementara gue bahas VCT Pacific dulu. Jadi makanya jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di Sontalk selanjutnya. Bye-bye.